KOKESM, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, salam komunikasi. Selamat datang di KOKESM, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Tempat yang ngobrol santai, tapi tetap berisi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin orang penasaran. Apa tuh? Apa sih Kak? Apa tuh? Penasaran. Saya juga penasaran apa yang mau dibahas teman-teman. Kita bakal ngobrolin seputar KPI. Kerjaannya ngapain sih? Asik. Aduh, kerjaan saya ngapain ya? Karena banyak banget orang yang ternyata tuh salah paham Kak. Oh. Karena beberapa orang tuh berpikir kalau KPI itu kerjaannya tuh cuman ngomong doang, atau enggak KPI itu kerjaannya tuh cuman belajar dakwah doang gitu. Oke guys, padahal itu benar gak sih Kak? Kita bakal bahas hari ini. Kita akan kupas tuntas bareng narasumber kece kita yang KPI banget, yang ngapai banget. Boleh dong Kak kenalan dulu nih sama teman-teman KOKESM. Teman-teman, saya Zulfian Fafa. Saya dari mahasiswa dari Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga. Berat banget kayaknya mau nyebut UIN Salatiga gitu. Seperti itu. Kak Alfa sekarang kesibukannya apa Kak? Aku kesibukannya sekarang nyambi kerja sih. Jadi mahasiswa sekaligus pekerja keras. Iya. Asik. Bekerja keras, gak keras-keras sama sih kerjaan gua. Nah Kak Alfa nih awalnya kan Kak Alfa nih sekarang udah mahasiswa tingkat atas lah ya bahasanya. Awal mulanya tuh Kak Alfa milih di KPI ini karena emang tahu passionnya di KPI atau emang kecemplung aja nih Kak? Nih jadi cerita nih ya. Ya oke siap. Jadi awal-awal itu aku sebenarnya mau kuliah di universitas swasta. Habis itu males gitu kan, nggak mau kuliah. Habis itu ibu nyaranin di Salatiga lo ada kampus gitu kan. Kampus apa? Salatiga ada kampus apa? IAIN dulu, masih IAIN. Oh iya. IAIN akhirnya karena yang biasa pakai apa sih yang SMBTN apa PTN yang itu udah tutup ya. Jadi aku jalurnya mandiri gitu. Pas waktu itu masih zaman awal itu. Habis itu aku daftarnya pertama tuh PAI Tarbiyah karena cikgu besar padahal saya kurus. Itu terus karena ibu tuh pengen gue jadi guru, pengen ngabdi lah bahasa begitu. Terus akhirnya aku punya statement sendiri ketika aku udah masuk KPI ya. Pilihan kedua tuh KPI, pilihan ketiga psikolog. Second choice. Mohon maaf, biasanya yang nomor 2 tuh biasanya penang. Second choice yang menerima apa adanya tuh emang KPI guys. Ya KPI. Jadi teman-teman kalau bisa kenapa KPI dulu yang paling atas, pasti keterima. Lanjut. Apa tadi? Oke, lanjut jadi berarti KPI. Habis itu aku milih KPI. Akhirnya nyokap, ini jurusan apaan? Kata dia gitu. Nyokap tuh kan karena nggak kuliah ya. Iya. Nyokap tuh lulusan SMP. Habis itu, ini jurusan apaan ini? KPI. Ini Komunikasi Penyiaran Islam Bu gitu. Terus kerjanya ngapain? Nah itu pertanyaan sama. Ya komunikasi. Ya awal-awal gue jawabnya ada komunikasi. Tuh ngomong penyiaran itu nyuteng Bu, tahu nyuteng, ngomong ngedit gitu kan. Islam ya itu basicnya di Islam. Ngomong kayak gitu kayak oh bisa jadi guru nggak? Bisa, tenang aja bilang kan. Tetap bisa jadi guru di KPI bilang. Oh iya bagus. Ya, direstui oleh ibu gitu kan. Nah akhirnya di KPI itu bisa belajar apa aja Kak? Belajar banyak. Aku di KPI belajar banyak. Satu, bagaimana cara kita berkomunikasi secara interpersonal dan intrapersonal, ya kan, itu ada di teorinya. Terus kedua, ada yang namanya matkul, biasanya radio dan televisi kalau nggak salah itu masih ada. Itu kita bikin film atau seolah-olah kita membuat sebuah channel radio gitu ya, membuat podcast lah bahasa sekarang mah podcast, itu dibikin di situ. Dan
basic Islamnya tetap ada. Asik. Basic Islamnya tetap ada gitu. Jadi biasanya orang-orang yang belum tahu UIN itu takut. Di situ suruh hafalan nggak ya? UIN tuh harus hafalan Al-Quran nggak sih? Karena Islam banget. Enggak, karena terus terang saya tidak penghafal Al-Quran ya. Saya juga bukan agak sih, emang lumayan jauh dari agama ya. Jadi kayak susah juga gitu akhirnya. Aku juga awalnya takut tuh. Kayak aduh Islam banget nih. Aduh bahasa Arab aku nggak bisa gitu kan. Bahasa Inggris dikit lah gitu kan, bisa bahasa Arab gimana nih akhirnya. Ya udah deh, coba memberanikan diri dan aku bisa ngikutin flow-nya ternyata. Alhamdulillah. Jadi kayak untuk orang-orang yang apa ya istilahnya non man, bukan dari pondok pesantren, bukan dari man, bukan dari SMA atau SLA yang basicnya Islam masih oke lah. Worth it ya. Masih worth it Mas lah. Alfa dulunya dari SMK gak sih? Iya kan? Gue SMK. Oke lah, ini yang membedakan jurusan KPI sama jurusan lainnya tuh apa sih Mas? Menurut Mas Alfa nih, karena kan tadinya awalnya pengen di tarbiyah ya, terus akhirnya dapetnya KPI yang jadi unggulannya KPI yang bisa Mas Alfa banggakan nih sekarang sebagai mahasiswa KPI. Oke. Aku karena aku belum pernah apa ya namanya ya ke prodi lain ya, maksudnya kayak ngikut prodi lain untuk apa itu. Cuma jadi nggak ada compare antara KPI dan prodi lain gitu. Cuma yang aku rasakan sebagai orang KPI ya itu satu, kita di KPI itu dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Itu sebenarnya itu yang bisa gue rasain dan bisa sampai gue diajak kerja ke tempat yang lumayan gede sih. Jadi lu bisa presentasi, lu bisa ngomong dengan baik dan benar gitu. Sebenarnya gue masih belajar juga sih bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu ya. Gue masih belibet juga. Terus kedua, cara kita yang namanya penyiaran. Jadi konteksnya dari penyiaran tuh kita bikin film, bikin nuansa news televisi biasanya. Yeah. Pak Hasta masih sering. Iya, gitu. masih sering. Dosen yang Praktikum terus. Iya, karena dia kalau nggak salah tuh lulusan SCTV kalau salah. Liputan apa-apa gitu, nggak tahu. Tuh. Ternyata dosen KPI sekeren itu ya, segacor itu coy. Ada. Itu jadi yang kita bisa tahu nih kayak bagaimana secara kita bikin news dengan prompter. Jadi prompter itu biasanya ditaruh di depan kamera. Jadi biasanya presenter yang ngomong di depan kamera itu nggak sebenarnya dia ngapal itu nggak, tapi baca dia. baca di depan kamera ini ada tulisannya baca. Itu buat mempermudah juga ya. Jadi gue baru tahu di situ dan akhirnya aku merasakan dampaknya. Ternyata KPI ini punya dampak yang besar dan sebagian kerjaan gua bukan sebagian besar sih, emang kerjaan gua gitu ya emang berasal dari KPI. Oke Kak, aku mau tanya ke pertanyaan inti nih. Tentang peluang kerja KPI. Karena kan banyak banget ya, ternyata orang-orang tuh yang kerja nggak sesuai sama lulusannya gitu. Apalagi sekarang contoh nyatanya tuh kayak content creator. Jadi content creator itu kan gajinya gede, cuman nggak harus kuliah sih sebenarnya itu. Nah itu peluang kerja KPI yang bisa membandingkan lulusan KPI sama yang lainnya di dunia industri, di dunia pekerjaan tuh apa? Oke, ini untuk all KPI ya. Iya. All KPI. Jadi menurut saya pribadi gitu ya, yang bisa saya rasakan dengan mengcompare yang non KPI itu untuk yang non kuliah lah bahasa gitulah ya. Itu di pekerjaan biasanya sebagai content creator satu biasanya perbedaan di penyelesaian masalah. Itu biasanya yang paling beda. Karena mahasiswa
itu diajarkan untuk bagaimana merumuskan, menyelesaikan dan mencari solusi dari setiap masalah. Itu yang membuat kita bisa dikatakan unggul karena di zaman sekarang riset dan penelitian itu penting banget. Iya benar Jadi Bang. kenapa kok misalkan ini video cuma nggak nyampe 30 detik gitu ya, terus gampang FYP, like-nya banyak, komennya banyak, view-nya banyak, kenapa nih gitu kan? Atau gara-gara misalkan yang biasa gue rasain ya, biasanya kontennya bagus nih, like-nya cuma 5, itu biasanya gue males nge-like karena dikit doang ikutan nih. lainnya. Jadi ngikutin lainnya gitu walaupun view-nya banyak gitu kan. Akhirnya apa nih melatar belakangi orang nggak mau nge-like gitu kan. Akhirnya dicarilah solusinya gimana. Kita dari internal dulu, dari followers kita dulu kita naikin, terus dia nge-like dulu, habis itu mereka biar komen biar rame, habis itu yang lain bakal ngikut. Jadi kayak minimal tuh yang gue lihat yo itu kisaran yang saya teliti itu biasanya orang bakal ngikut nge-like itu sekitar 1000 ke atas. Kalau udah Jadi, 1000 kita udah 1000, udah 3 digit like aja. ya, 3 digit itu ya, 3 angka di like itu kayak itu bakal nge-like gitu. segampang itu pada nge-like cuman ketuk 2 kali Iya, guys. gitu. Dan nggak bayar gitu ya. Tapi bikin seneng gitu. Oke, tantangannya apa saja sih Kak jadi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam? Nah, tantangannya adalah satu penyesuaian. Jadi anak-anak komunikasi itu harus bisa menyesuaikan di mana tempat dia yang baru gitu ya. Misalkan kita lulus dari kuliah nih, kita bekerja gitu ya. Itu tantangannya di situ. Terus kedua adalah tantangan personal, biasanya tantangan iri hati. Jadi biasanya apa sih lulusan UIN gitu loh. Apa sih lulusan UIN? Jadi kayak bisa apa sih? Bisa gitu apa ya? sih lu lulusan UIN gitu kan? Lu UIN bro, bisa apa gitu kan akhirnya. Dan itu ada, bener-bener ada. Dan gue ngerasain dulu, gue ngerasain kayak emang UIN ngapain aja sih, lu universitas mana nggak terkenal anjir gitu kan, kayak oh god damn gitu kan. akhirnya oke lah gue buktiin, dan akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dan bosnya seneng. It's okay. Nah gitu, jadi karena Islam kita diajarkan sabar ya. Iya. Jadi kita harus bersabar teman-teman. Jadi kita emang Islamnya tuh nggak cuma di mata kuliah aja, ternyata bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Oke. Tantangan terbesarnya adalah soft skill dan hard skill yang biasanya orang-orang lupa. Jadi kayak karena terlalu sibuk kuliah, ngampus gitu. Jadi yang penting gue punya gelar sarjana. Itu sebenarnya yang harus dihilangin sebenarnya. Jadi kayak oke, nggak masalah lu fokus di kuliah, cuma habis kuliah lu nggak punya hard skill dan soft skill, ya susah juga nyari kerja. Jadi kayak misalkan zaman sekarang orang pinter yang nggak bisa ngomong sama orang yang lumayan pinter tapi pinter ngomong itu lebih gampang kaya katanya ya. Itu orang yang lumayan pinter tapi pinter ngomong. Punya Jadi soft skill itu tadi. iya, public speaking itu penting sebenarnya. Jadi kita ngomong di depan umum. Jadi KPI itu diajarkan untuk jadi sales, menawarkan jasa. Kita punya jasa nih, misalkan gue punya skill editing, terus cara ngomongnya ke teman-teman gimana. Jadi teman-teman tuh bisa ketika ada suatu klien ya, aku butuh editing yang bagus kayak gini. Oh ada nih, aku punya channelnya. Dikasih ke kita relasi. Bener. Relasi itu wah anjing, peluang kerja yang mulus lewat. Orang dalam jangan disalahkan teman-teman, emang bener. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya, karena satu musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu masih kurang. Oke. Thank you Mas Alfa. Ternyata kita dari tadi ngomongin sesuatu yang
sesuai tagline kita, bener-bener berisi banget, berbobot banget guys, asik. Kalau kurang bobot dikasih gas LPG 3 kilo. Itu bobot. Berat kepala Anda gitu. Berat meskipun nggak jadi jago besar ya. Iya, apa itu? Oh, jago besar. Mungkin ini karena masuknya ke KPI jadinya nggak jadi besar ini. Enggak jadi besar, jadi mikir terus ya gitu. Oke, nah Mas Alfa nih kira-kira pesan atau harapan buat teman-teman lain yang mungkin buat adik-adik di SMA sederajat yang bingung mau lanjut kuliah ambil jurusan apa, atau buat teman-teman mahasiswa semester awal yang kira-kira tuh masih kebingungan dan punya rasa penyesalan kenapa mereka tuh sekarang di KPI. Ada gak sih Mas pesan dan harapan buat mereka gitu? Jadi gini, teman-teman, awal aku kuliah ya, itu aku dikasih satu clue. Apa tuh? Ketika lu cari jurusan yang bener-bener lu suka. Ketika lu udah suka, mau susah, mau seneng, lu bakal tetap suka. Istilahnya kayak gitu. Jadi kayak lu ngejalaninnya enjoy karena lu suka nih di bidang ini. Dan ketika lu suka, lu bakal bisa berkembang. Karena lu suka cara penyampaiannya dia, terus suka atau minat ya, bisa katakan minat di KPI itu bakal naik gitu. Dan untuk orang-orang yang misalkan kecemplung nih, nggak sengaja kejebur gitu ya, aduh kejebur KPI ini gimana nih, tetap jalanin aja nggak apa-apa. Jadi kayak kita mulai dari nol lagi, tambah ilmu baru itu lebih bagus. Jadi kayak misalkan aku SMA aku minatnya di ekonomi gitu kan, KPI juga ada ekonomi nih. Bagaimana cara kita menjual produk jasa diri kita, ya kan? Terus ekonomi hitung-hitungan tetap bisa sih. Jadi kayak komunikasi itu KPI ya khususnya ya. Lu kerja di mana aja bisa. Mau di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, bisa keterima. Karena sosial ini. Iya. Karena sosial. Karena komunikasi itu sosial dan universal. Jadi setiap perusahaan itu pasti butuh orang KPI. Gitu. Jadi teman-teman pesannya adalah, satu, ningkatin relasi. Kedua, ningkatin soft skill dan hard skill. Itu sih yang pengen banget gue sampein dan terbukti kok di gue. Itu jadi kayak gue punya relasi, akhirnya nih ikut syutingan ini, punya hard skill dan soft skill yang bisa. Jadi keberuntungan itu datang ketika ada kesempatan juga ada pengetahuan. Jadi misalkan aku ada lowongan kerja editor misalkan ya, kamu punya soft skillnya gitu ya, akhirnya ini ada nih kerjaan editor, mau nggak, gajinya sekian, boleh nih, mau ya, udah nanti ikut gitu. Oke, terima kasih Mas Alfa. Sama-sama. Untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk segalanya yang sudah tercurahkan hari ini. Ternyata gak kerasa guys, kita sama Mas Alfa hari ini udah berapa menit aja ngobrolin topik yang bener-bener seru banget hari ini. Terima kasih banyak Mas Alfa. Buat teman-teman KOKSM, jangan lupa like dan share podcast ini supaya teman-teman kalian juga nggak kebingungan lagi tentang KPI itu sebenarnya apa sih, seputar KPI itu share apa. Aja untuk teman-teman KPI yang misalkan langsung ini nih KPI capek, KPI apa gitu, di share, dikirimin. Langsung lihat ini biar gak bingung gitu ya Mas. Bagus. Oke. Terima kasih guys. See you di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.